Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islamik, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana puasanya hari ini? Masih semangat? Harus dong, pastinya kalian harus tetap semangat. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sampai hari ini. Sholawat dan doa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Teman-teman, media sosial seolah tak terpisahkan dari kebutuhan hidup di era zaman sekarang. Sejak bangun tidur hingga akan tidur lagi, medsos nyaris menjadi yang pertama dan terakhir kita akses. Dalam menggunakan medsos, kita tidak bisa seenaknya bersikap. Ada etika atau aturan yang membatasinya. Menurut Ustadz Muhammad Zulfikarullah, ada beberapa etika dalam menggunakan media sosial. Pertama, gunakan waktu secara proporsional. Jangan habiskan waktumu dengan bermain gadget atau hal yang tidak bermanfaat lainnya. Namun, bersemangatlah dalam hal yang mendatangkan manfaat. Ada beberapa hal yang membuat seseorang kecanduan gadget. Bahkan, kecanduan gadget bisa dikatakan sebagai penyakit mental. Kita terlalu memprioritaskan game di atas kegiatan lainnya. Kedua, kita harus menyadari bahwa apapun yang kita lakukan akan dihisab di akhirat kelak. Perlu diketahui bahwa apapun yang kita posting di media sosial akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Jika kita menerima informasi, sebaiknya kita cek dulu kebenarannya. Sebaiknya saring sebelum sharing. Jangan sembarangan copy paste tanpa melihat validaritasnya. Menyitir dari surah Al-Hujurat ayat ke-6 dan menerangkan tentang bahayanya menyebar berita bohong atau sering kita dengar dengan hoax. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan dan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Bahkan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Teman-teman, syarat dalam bermedsos, niat kita harus karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, postinglah informasi yang benar. Dibandingkan menulis, berbicara lebih mudah dilakukan. Setiap pembicaraan pasti ada tujuan maksud tertentu yang hendaknya disampaikan, baik itu pembicaraan secara langsung maupun melalui media teknologi. Saking mudahnya dilakukan, orang ketika berbicara seringkali kebablasan. Akibat kebablasan, banyak kebencian dan permusuhan dapat terjadi. Bagaimanakah sesungguhnya etika berbicara yang dianjurkan dalam Islam? Pertama, ketika seseorang muslim berbicara, hendaknya untuk kebaikan atau yang disebut ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik mereka, kecuali bisik-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf. Kedua, jangan membicarakan apa yang didengar karena bisa jadi semua yang didengar itu menjadi dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah menjadi dosa bagi seseorang, yaitu apabila ia membicarakan semua apa yang telah ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berbicaralah tanpa ada rasa menggunjing atau sekarang mungkin lebih dikenal sebagai gibah. Ayo, siapa yang suka gibah? Udah ya, berhenti mulai sekarang. Dan janganlah kamu menggunjingi sebagian dari yang lain. Quran surat Al-Hujurat ayat 22. Menggunjingi orang lain sangatlah dilarang dalam Islam. Sebab orang yang menggunjingkan tidaklah lebih baik daripada orang yang digunjingkan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena bisa jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Keempat, berbicaralah seperlunya saja teman-teman. Jangan membicarakan sesuatu yang sangat tidak berguna. Rasulullah bersabda, termasuk kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kelima, berbicaralah dan jangan mendebat. Nabi bersabda,
Aku adalah penjamin sebuah istana di taman surga bagi siapa saja yang menghindari sebuah pertikaian atau perdebatan seperti itu. Keenam, berbicaralah dengan tidak memaksakan diri. Dan sesungguhnya manusia yang paling aku benci dan yang paling jauh dariku di hari kiamat kelak adalah orang yang banyak bicara, orang yang berpura-pura fasih, dan orang-orang yang sombong. Hadis riwayat akhirnya. 7. Berbicaralah dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Aisyah pernah berkata, sesungguhnya Rasulullah apabila membicarakan suatu pembicaraan, sekiranya ada orang yang menghitungnya, niscaya ia dapat menghitung. Sejatinya, Islam tidak melarang manusia untuk berbicara. Berbicara justru sangat dianjurkan jika mengandung manfaat dan kebaikan. Tapi sebaliknya, sangat dilarang jika pembicaraan itu mengandung keburukan dan penyesatan. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, hendaknya ia berbicara yang baik-baik atau diam. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita di depan foto itu kayak penthouse. The penthouse. Kita di Herapolis, teman-teman. Barakatuh. Halo sahabat Islamik. Puji syukur kita panjatkan kepada salawat serta doa. Salawat dan doa. Ini kan lagi dia ngapain pakai eta ini Sama. Oh, Dapat dikatakan casan kecanduan. aku mana ya? Siap, jika kita menerima informasi, jika kita jangan sampai kemakan jangan menulis. Stop. Action. Setelah ia dengar surat Al-Hujurat ayat Al-Quran itu ketinggalan. 5. Berbicaralah